Oke, di video kali ini kita akan ngebahas nih yang ya bisa dikatakan baru sih nih dari konten kita yang sebelumnya. Oh ya, pembahasan yang baru banget ya. Iya. Pembahasannya baru tapi kejadiannya udah lumayan lama. Ya kayak apa ya? Udah nggak asing di telinga kita kan Iya, gitu. dibilang viral enggak tapi udah gimana ya? Mengharapkan cuan lebih tapi nyatanya rungkat lagi. Nah, itu temanya sih. Iya gitu. Ya, jadi kita akan ngebahas tentang cuan instan tapi keseringan rungkat. Oh iya benar. Benar. Ini nih yang jadi pola pikir yang instan ya kan. Iya, Bagi ke teman-teman ya kan. Sesimpel kayak terutama bagi kita. Sesimpel kayak gue baru beli bisnis. Gue pengen langsung profit 1M. Padahal lu nggak tahu. Iya. Deadline 1M itu buat orang kan gitu. Orang lain menang, lu yang rungkat kan gitu. Nggak, itu mungkin yang paling nggak, maksudnya ini bicara pola pikir sih, kita yang dasarnya dulu ya. Sesimpel kayak misalkan lu buka bisnis kecil-kecilan nih, tapi lu berharap langsung profit gede gitu. Ya mohon maaf ya, stupid. Nah ini kebodohan yang hakiki. Iya, atau gini Dan nih, itu. ada juga orang baru lulus sarjana ngarep langsung gaji 8 juta. Lah nggak bisa kayak gitu lah. Nah itu dia. Kita aja kalau bisa kan kita ngelamar ke PT suku-suku diterima ya paling dari rendah dulu dari operator. Ya, Operator kayak gitu berapa? Kan gitu. UMR-an lah. UMR lah ya kan. Mm-mm. Nah itu yang jadi faktor utama. Kadang juga di banyak itu teman-teman ya anak-anak muda ya kan yang terjerat judol ya kan. Ya. Gitu, ya kan. Nah salah satunya itu. Nah, ini bicara judul kan lagi lu tahu kan ya kalau sekarang tuh makin banyak kan orang kita yang kejerat judul. Iya banyak Nah, banget. salah satu alasan kenapa judul bisa laku keras itu tadi karena mindset itu pengen cuan instan. Penjualan instan kan. Itu dia. Jadi kita pengen dapat untung sebanyak-banyaknya, Iya. dan kita nggak ngapa-ngapain, kita di rumah. ya kan? Ibarat gue punya cepet, gue depo, gue berharap jackpot 1 juta misalkan. Oh, Kayak iya. gitu tuh. Itulah ya kan. mindset kayak gitu tuh. Mindset. Ya, gitulah. Tapi kan kalau misalkan kayak begitu kan kita bener ya, ini kan pernyataan yang baik dan Iya. sebenarnya. Tapi masih bilang itu pernyataannya nggak mungkin, maksudnya ya kan. Cara-cara itu cara-cara nggak mungkin. Buat kita dapat untung nggak mungkin, Iya benar. ya kan? Enggak, iya mustahil bahkan. Mustahil. Mm-mm. Lu berharap dari judul, bayangin aja, dari judul itu berapa situs orang yang ikut kan gitu. Ayo. Taruhlah lu rungkat, taruhlah lu menang sekali, tapi kita besok Lebih banyak rungkat. rungkat. ya Iya, kan? Lu ibarat kata lu main sekali itu hoki lu dalam seumur hidup itu udah. Iya, ibarat kata lu kalau nggak salah kemarin tuh Jerome Pauline ya. Tahu kan Jerome Pauline? Jeremy Pauline bukan? Iya, Jerome Pauline. Dia tuh bikin konten apa namanya? Peluang kan waktu kita sekolah kan ada rumus peluang, tahu kan lu pelajaran matematika. Iya. Jadi dia bikin tuh konten rumus apa namanya? Peluang menang menang slot. Hasilnya apa? Kalau lu mau menang slot, jangan ikut slot. Berarti emang dari awal udah nggak harusnya ikut. Karena gini, karena kalau lu menang slot, definisi menang slot ya. Lu tuh ibarat kata menang sekali, tapi lebih banyak rungkatnya. Iya. Karena kebanyakan ya, ini hal yang pasti nih, kalau Iya. menurut gua. Orang yang menang judol itu sebagai pancingan biasanya itu justru itu pancingan yang paling efektif Supaya buat ketagihan. Soalnya di apa namanya di konten yang dibikin Jerome Pauline itu ya. Intinya kalau lu mau menang slot, oke lah lu sekali menang slot nih. Tapi lu lebih banyak rungkatnya. Iya. Itu kalau dihitung secara matematika, itu minus dong. Iyalah, Lu lebih banyak ruginya kan. banyak ruginya. Ya kalau gitu ya lu buat apa menang slot? Mending gak usah main slot ya, kan gitu kan. Itu dia. Itu yang jadi masalah. Karena kan udah gitu dengan ekonomi yang sekarang ini kan yang belum, yang nggak baik-baik aja kan gitu kan. Iya, sedangkan uangnya banyak ngalir ke Kamboja ya. Iya kan. Karena situs itu ini. Karena Gila situs itu. Gila ya, mulia banget ya orang-orang Indonesia ya. Berjasa. Kamboja itu kan dulu negara miskin. Iya itu dia. Sekarang jadi negara yang lumayan lah. Itu berkat orang kita loh. Wih, gila ya. Itu dia. Orang kita berkontribusi gitu terhadap ekonomi Kamboja. Iya, melalui judul ya gitu.
Itulah. Makanya kan himbauan kita nih ya kan buat teman-teman, buat masyarakat lah yang Ya, masih, semua sih, semua untuk stop judul-judul, Iya, stop judul. main slot gitu. Berhenti lu main judol. Bahkan kan semalam kan timnas habis kalah kan ya. Iya. Ya, buat yang main judol pasti tahu kan yang namanya parlay. Gua nggak tahu nih. Lalu nggak tahu Gua parlay. nggak tahu nih. Parlay itu Parlay itu itu gimana? judi online tapi yang tebak-tebakan skor bola gitu. Oh, di situ udah mulai tuh ya, dari situ ya. Ya gua nggak tahu ya apa. Cuman maksud gua ya gua nggak mau ngebahas ini sih karena ini terlalu berat dan konspirasi juga sih kesannya. Iya. Buat fans timnas pasti tahu lah konspirasi pemecatan ST itu ada faktor mafia bandar gitu-gitunya kan. Ya, Iya. sedangkan pelatih timnas sekarang itu kan pernah terjerat judi. Oh. Timnas. Yang mana Dan nih? anehnya ya, gue kemarin nonton comeback, ternyata line up-nya timnas lawan Irak kemarin itu hampir mirip dengan yang yang diprediksiin sama seorang komentator yang dulu tuh komentator ini sangat anti STY. Nah, ya gue nggak tahu ya apakah ini emang permainan bandar apa gimana ya. Iya. Inilah permainan kan. Intinya bandar itu kenapa bisa sekuat itu sih karena lu pada ngedepo. Udah itu doang jawabannya. Ngedepo terus dia dapat income. Nah itu dia, lu bayangin aja tuh mereka yang taruhlah lu fans timnas atau apalah, lu masang 50.000 kalau dikaliin 1 juta orang tuh dapat berapa? Buset. Coba nih sekarang gue buka kalkulator ya. Maaf ya matematika gue agak kurang. Nih 50.000 kita kali 1 2 no 5 M 50 M. Segitu loh sehari loh itu. Iya, ya berarti 50 M. Ya berarti taruhlah dari 50.000 kali sejuta orang ya. Ada 50 M masuk. Ya oke lah nanti 50 M sebagian dilepas ke yang menang kan. Iya. Tapi ya tetap aja kan banyak kan lari ke bandar juga. Iya, income-nya kan pasti ke bandar juga otomatis ya kan gitu. Wajar nggak kalau bandar bisa seberpengaruh itu? Wajar. Nah, yaudah, Karena itu dia aja. punya uang gitu. Nah udah itu aja. Dan uangnya dari mana itu? Dari mereka itu yang ngedepo. Yang Depo. Ya itulah makanya. Ini saking berbahayanya judul ya kan gitu. Berbahaya banget gitu loh. Bukan hanya judul, bahkan kayak investasi bodong itu kan banyak juga tuh. Nah, kalau investasi mungkin teman-teman nih, gue juga sendiri belum tahu nih Pang nih ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Coba bisa jelasin nggak yang namanya invest bodong itu apa gitu? Ini tuh sesimpel kayak misalkan kayak ada investasi kayak kripto atau saham gitu-gitu kan ya. Nawarin cuan instan dengan return yang besar gitu. Nah, itu patut dicurigai. Tapi kalau kripto itu gue pernah dengar. Intinya patokannya tuh aplikasi buat investasinya itu diakui OJK apa enggak. Nah, itu aja. Tapi ada kan yang banyak ya yang nggak diakui OJK ya berarti ya. Nah makanya kalau misalkan bingung atau apa, cari aja aplikasi yang diakui OJK apa enggak. Maksudnya aplikasi itu diakui apa enggak sama OJK. Kalau misalkan diakui OJK berarti udah investasi silahkan. Selagi kalian yakin dan ini, ya soalnya investasi itu penting. Kan di konten sebelumnya kita berapa kali bahas investasi kan? Iya benar-benar. Investasi itu penting. Nah terkait aplikasi, platform atau gitu-gitu, itu tuh lebih karena metodenya aja. Tiap orang kan punya metode masing-masing. Iya. Tapi intinya itu kita berinvestasi supaya kita mendapat cuan yang lebih kan gitu. Jadi duit kita itu nggak ngendap gitu, duit kita berjalan gitu buat kita. Sesimpel tujuan investasi adalah supaya lu tuh untung, udah itu aja dah. Iya. Ini sama aja kayak lu ngambil sekolah. Berarti kalau kita sekolah itu kan taruhlah kita sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Berharap kita dapat ilmu yang lebih kan gitu kan. Ilmu yang lebih, bahkan dapat ijazah juga. Dapat ijazah. Ya udah gitu aja. Ijazah kan biasanya sebagai bukti gitu. Sebagai bukti. Ya kan Bang? Bahwa kita pernah belajar atau sekolah di sana kan gitu. Asal jangan palsu ya. Oh iya. Jangan palsu aja. Gua rasa sih kayak nggak mungkin nih ada ijazah palsu, nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin lah. Ya kan? Iyalah. 25 mana aja sih. Masih ada aja pemikiran primitif kayak gitu ya. Bukan pemikiran primitif sih. Apa tuh? Ya, gitulah pokoknya. Ya pokoknya intinya tuh
nggak ada yang namanya cuan instan, semua tuh butuh proses. Ini sesimpel kayak lu nanam pohon aja. Kita dari bibit ya, bukan dari tunas ya. Maksudnya dari bibit, dari biji ya kan. Tumbuh tunas awalnya, terus lama-lama tumbuh batang daun. Habis itu naik ke atas lagi, itu dari terus tumbuh bunga kan gitu. Baru nanti tumbuh buah. Bahkan tumbuh buah pun juga belum tentu bagus. Bisa aja baru tumbuh dimakan hama. Itulah hidup lagi-lagi. Iya benar. Itulah hidup kan. Tidak semulus yang kita inginkan kan gitu. Atau mungkin kalau mau lebih relate lagi sama kayak manusia deh. Manusia itu juga berproses kan. Iya benar. Dan ya pertama dari hubungan suami istri. Ini mah gue udah hafal banget ini. Iya, hubungan suami istri nanti kan akhirnya kan jadi janin tuh atau hamil. Nah itu aja masih nunggu 9 bulan kan. Iya. 9 bulan lo bayangin tuh. Itu aja masih apa namanya? Itu aja nggak instan kan, masih berproses selama 9 bulan. Iya, proses dulu. Bahkan nanti kalau udah 9 bulan belum tentu mohon maaf ya, bisa aja nanti mohon maaf kayak kurang sempurna kan. Bahkan ada juga yang prematur. Ya itu kalau prematur kan khawatirnya kan bayinya itu kan tidak sehat kan gitu. Iya, ada juga bahkan yang mohon maaf meninggal. Ya itulah. Ada banyak banget gitu. Ya intinya semua itu nggak ada yang instan. Iya, semua tuh butuh proses. Semua butuh proses ya kan. Justru yang gue tahu ya kebanyakan yang orang yang cepat instan itu habisnya juga cepet. Iya, kalau yang gue perhatiin sih nggak tahu kan ini lebih ke arah pengamatan gue pribadi ya. Ideologi ya kan. Nggak maksudnya lebih ke arah pengamatan sekitaran gue gitu atau asumsi lah. Asumsi ya benar. Tapi kan mengenai judul nih ya, Pak. Kadang gue pribadi waktu itu pernah bukan pernah masuk ya, pernah menginginkan mencoba gitu untuk hal itu gitu. Berarti dia seumur hidup belum pernah nyoba? Alhamdulillah belum nyoba, tapi keinginan buat coba ada. Ya. Wajar ya teman-teman ya, karena gue benar-benar belum tahu. Nah, gimana gitu? Dari teman-teman gue itu singkat cerita ya, teman gue ada tuh dapat judi online, entah slot apa. Dia dapat 50 juta. Wow. Bener. Terus? Tapi gue bilang, lu mau main lagi? Enggak. Kenapa nggak main lagi? Gue tahu ntar abis ini kalau gue main lagi ntar rungkat. Gue udah tahu, mending gue sekali main udah selesai udahan. Oh, anjir. Itu kan. Maset kata gue. Terus bener. Abis itu uang 50 jutanya gimana? Udah dibelanjain kayak buat apa gitu. Udah habis juga kan? Habis juga. Ini sama aja. Ya udah itu tuh. Karena kan itu duit panas kan. Iya. Cuan instan, tapi itu cepat terungkap. Cepat terungkap iya. Sama aja. Sama aja sih ya sebenarnya ya. Lain cerita kalau misalkan uang menang judul itu ya misalkan lu jadi emas atau lu jadi saham ya misalkan. Kayak itu dia tuh. Emas itu yang jadi masalah. Kadang kalau gue di antara investasi yang ya untuk sekarang ya kan untuk emas itu kan emas kadang kan naik kadang dia turun ya. Tergantung performa penjualan dia. Tapi yang gue lihat nih emas itu rata-rata naik. Sebenarnya tuh bukan emas yang naik sih. Kan di video sebelumnya udah gue jelasin. Yang benar tuh ya nilai mata uang kita turun dulu. Bahkan gue pernah nonton ada konten temen gue nih ya. Kayak gue SSD ini. Bentar ya, gue cek dulu. Kenapa? Jadi dia nyinggung hadis. Hadis gimana coba deh. Ada nggak ya story-nya? Waduh, agak ada lagi. Nggak sempat gue SS kayaknya. Nggak, itu bunyi hadisnya gimana coba kalau yang seinget lo? Kalau di hadis kan disebutkan bahwa emas harga 1 dinar emas itu setara 2 ekor kambing kalau nggak salah kan? Iya. Iya kan ya. Benar. Nah, kalau lihat di zaman sekarang harga 1 dinar itu kan sekitar 4 graman ya. Nah itu setara dengan harga 2 ekor kambing sekarang. Iya, itulah ya. Iya, kalau nggak salah itu bunyinya ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi. Iya. Tapi itulah kan, tapi dia bunyi dari hadis kan seperti itu ya. Kalau untuk zaman sekarang sih iya sih kayaknya. Iya, maksudnya ya apa namanya? Itu aja jadi bukti kan bahwa ternyata sejak zaman Nabi kita sendiri tuh sudah apa namanya? Sudah bilang bahwa emas itu memang
apa namanya, bukan mata uang sih, istilahnya kayak alat yang paling adil. Nah itu. Iya, jadi kalau emas, dirham ya kan, perak itu emang nilai benar-benar nilai yang paling yang tidak kendur. Karena apa? Karena mungkin bukan mungkin, emang pasti Rasulullah udah tahu. Karena setelah zaman beliau, zaman tabiin, pasti emas dirham itu sudah tidak dipakai lagi. Akibatnya kalau tidak dipakai, mata uang dari negara tersebut itu anjlok. Pasti. Nah, anjlok itu yang bikin harga emas naik mulu tiap tahun. Iya. Nah, itu. Makanya kalau lebih aman emas dirham ya, emas perak maksudnya, mas gitu. Karena kalau kita pakai itu ntar dikecam kali ya. Udah, jangan udah, jangan dah. Nggak usah ya, nggak usah. Oke. Mungkin sampai situ aja kali ya. Iya benar. Ya. Tapi ini ya, untuk yang dari teman-teman ya, kalau judul itu, kalau untuk apa sih, judul itu awalnya itu nikmat sesaat. Iya. Ya itu lu bayangin aja ya. Mungkin sama aja kayak sama aja kayak lu demen jajan deh. Misalkan lu punya banyak uangnya lu habisin buat jajan. Ketahuan. Itu nikmatnya itu nikmat kan pas lu Iya, jajan kan. ada nikmatnya cuma sesaat doang. Udah, tapi ke depan lu bakal melarat. Entah lu karena sakit soal jajan sembarangan. Iya benar. Ya, dan itu ditambah biaya lagi. Nah, belum lagi ke depan kita nggak tahu kan hidup bakal kayak apa dan sebagainya. Ya itu makanya nikmat saat, tapi ya gitu, ke depan lu banyak rungkatnya. Rungkat ini kan jadi masalah kan gitu. Aduh, bener emang judul teman-teman buat teman-teman, makanya termasuk buat gue juga ya, Iya. Karena gue dulu pernah terjerumus gitu loh. Hampir terjerumus. Bukan pernah ya, berarti hampir ya teman-teman ya. Gue tapi mikir lagi, kalau ini duit, misalkan gue bener-bener buat judul, terus gue rungkat, besok gue ngapain gitu. Maksudnya ngumpulin duit itu segede itu nggak semudah itu loh. Untuk pekerja kayak gue. Contoh kayak gue lah kan gitu. Lagian nggak ada salahnya kan kalau lu dimini tabungan. Iya. Minimal lu dimini tabungan nggak ada salahnya. Gini deh, yang gue lakuin, yang gue alamin ya, daripada judul, mending lu teman-teman main arisan aja. Nah iya tuh. Ya kan? Gue teman-teman gue main arisan loh, bener. Sampai 3. Kenapa? Karena kalau gue buat arisan, Pak, nih buat teman-teman, biar teman-teman tahu ya, karena duit otomatis habis dengan sendirinya, ya nggak? Nah, duit arisan itu kita dapat, kita beliin buat emas. Tuh, salah satu investasi ya kan? Itu. Mungkin daripada, itu langkah buat gue ya teman-teman ya, buat teman-teman juga nih. Jadi buat ini kita buat sharing ya kan? Supaya teman-teman atau kita semua nih, termasuk gue, itu tidak terjerumus yang namanya judi online ya, atau yang namanya slot ya kan gitu. Pokoknya stop judul lah. Dan nggak ada yang namanya cuan instan. Nggak ada. Cukup udah itu aja. Nah, karena kalau kalian masih main judul, berarti kalian sama saja mensejahterakan negara lain. Iya. Bukan negara Indonesia yang sejahtera, enggak. Ya, lu mau Kamboja makin maju. Itu aja dah. Iya, kalau lu mau Kamboja maju silakan. Kalau Indonesia yang makin maju sih nggak apa-apa ya. Ya, walaupun haram ya, cuman setidaknya masih mending lah kali ya. Mending nggak apa-apa dong daripada Kamboja ya kan, ngapain? Iya, lu mau Kamboja yang maju. Kita nggak tinggal di sono ya kan, ini tanah air kita yang maju dia, bukan kita kan gitu. Enak banget lu. Gitu. Oke, teman-teman, untuk video ini ya, mungkin sampai sini aja kali ya. Cukup sekian ya untuk video kali ini. Jika teman-teman ingin share ya kan, subscribe juga, dan juga tekan tombol lonceng notifikasi ya, tidak sama like dan komen jangan. Nah, setelah like dan komen ya. Apa sih pengalaman kalian atau teman kalian nih yang pernah terjatuh judul online gitu? Ya mungkin kalian ada cerita-cerita tentang judul sih, udah komen aja nggak apa-apa. Silakan komen ya teman-teman ya itu. Karena dengan cerita kalian tuh itu secara tidak langsung juga menyadarkan sekitar orang sekitar gitu ya. Maksudnya menyadarkan dunia lah mungkin. Ya, terutama mereka yang nonton konten ini ya. Iya benar. Itu. Ya, bahwa emang seberbahaya itu sih judul. Lu orang sampai jual rumah tuh nggak? Gue judul, ya kan? Kurang apa lagi, bukti apa lagi kan? Bayang itu, rumah dijual berapa ratus juta tuh. Nah itu dia. Lari Kamboja. Kamboja, Kamboja ya. Kamboja kalau orang Indonesia nggak main-main kali ya nanti. Dan di situ udah kaya banget loh. Gitu.
Oke teman-teman, itu saja video kali kami. Mohon maaf bila tidak ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan teman-teman ya. Tapi buat yang main judol, udah lu nggak usah minta maaf atau apa, mending lu cepatan sadar udah. Nah, sadarnya dengan cara subscribe. Iya, nah itu. Bahkan tandai lu ke-trigger sakit hati gara-gara omongan kita, cepet sadar lah kau. Nyusahin tau gak sih lu? Itulah makanya. Oke, dari gua Ali. Ya, dan gua Nopal. Pamit undur diri. Bye. Wassalam.